Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11 MM, selamat bergabung kembali di pembelajaran online untuk pertemuan yang ketiga. Sebelum memulai pertemuan yang ketiga, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah selesai. Nah, untuk pertemuan yang ketiga masih berlanjut pada pertemuan yang kemarin. Untuk pertemuan kemarin kan kita masih membicarakan mengenai karakteristik usaha. Nah, untuk pertemuan ini masih ada kaitannya dengan pertemuan kemarin. Yang kita bahas hari ini adalah mengenai manfaat dan peran wirausaha. Nah, untuk manfaat dan peran wirausaha ini kaitannya dengan wirausaha kemarin, atau kita mendirikan suatu usaha. Manfaat dari wirausaha itu apa toh? Nah, sekarang kita lihat. Untuk yang pertama adalah manfaat wirausaha. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau di sini yang namanya dia menghasilkan atau membuka lapangan kerja atau membuat produk, maka di sini akan memberikan kesempatan untuk dirinya sendiri membuat lapangan kerja maupun bagi orang lain. Ya, di sini ada kesempatan kerja bagi orang-orang yang ada di sekitarnya maupun dirinya sendiri. Dan berarti di sini ada kemampuan untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Itu manfaat dari wirausaha. Yang kedua adalah memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Di sini wirausaha itu berbeda dengan yang tidak bekerja di bidang usaha ini. Di sini ada perbedaan, dia memiliki keleluasaan untuk mencapai tujuannya, tujuan usahanya. Misalnya apa? Untuk perkembangan yang sekarang semuanya serba menggunakan aplikasi gadget, maka misalnya untuk transportasi, moda transportasi untuk masyarakat pakai yang berbasis aplikasi gadget. Nah, ini ada kemampuan atau memiliki kebebasan mencapai tujuannya apa? Nah, ini bisa ditentukan sendiri oleh si pengusaha tersebut atau wirausaha tersebut. Jadi ini kebebasan yang tidak dimiliki oleh karyawan atau pekerja-pekerja. Nah, ini dia berhak menentukan tujuan dari usahanya. Kemudian seorang wirausaha itu tidak terikat waktu. Dia mau buka kapan, mau tutup kapan, untuk usahanya dia tidak terikat waktu, atau mau dikerjakan kapan. Nah, walaupun di sini butuh ketekunan, tapi dia bisa mengatur sendiri planning atau jadwal schedule untuk wirausahanya. Ini tidak terikat waktu. Kemudian yang keempat itu memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Misalnya di bidang fotografi, misalnya untuk anak-anak MM ada kemampuan atau bakat di situ, ada potensi, maka ini bisa dikembangkan melalui jalur wirausaha di bidang fotografi. Yang punya kemampuan di bidang menjahit, menjahit baju dan sebagainya, mata mendesain, itu dia ditunjukkan dengan kegiatan wirausaha, bisa ditunjukkan dengan kegiatan usaha di bidang konveksi. Kemudian yang berikutnya, ini memiliki manfaat dan laba yang maksimal. Untuk seorang wirausaha, setelah dia mempromosikan, kemudian menjual atau memasarkan produknya, maka dia akan memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Itu manfaat dari wirausaha. Kemudian yang berikutnya, peran wirausaha itu apa? Peran wirausaha itu baik untuk diri sendiri, kemudian lingkungan, maupun secara umum itu perannya di suatu negara. Dikatakan negara itu dikatakan maju apabila penduduknya sebagian besar itu adalah seorang wirausaha atau memiliki usaha sendiri. Nah, itu mempunyai peran yang cukup penting pada perkembangan ekonomi wirausaha. Yang pertama, kita lihat peran wirausaha itu adalah membuka lapangan kerja, karena dia menciptakan kesempatan-kesempatan kerja baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti di sini setidaknya dia mengurangi pengangguran yang ada di daerah tersebut.
Kemudian yang berikutnya adalah dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan menghasilkan produk yang baru. Ada ketekunan, kerja keras, ketelitian. Maka dengan faktor-faktor tersebut atau jiwa kewirausahaan tersebut, maka dia akan berupaya untuk menemukan produk baru yang bisa dipasarkan atau mempunyai nilai jual. Nah, ini mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Kemudian yang berikutnya dengan membuka lapangan kerja, kemudian membuat produk baru, maka di sini akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, seorang wirausaha kalau dia mendapatkan penghasilan maka akan ada kewajiban untuk membayar pajak. Nah, melalui pajak inilah maka pendapatan nasional itu akan menjadi meningkat. Semakin besar pendapatan laba yang diperoleh, maka pajak pun semakin besar, maka pendapatan nasional pun akan semakin meningkat. Untuk itu maka dibutuhkan juga peran serta dari pemerintah untuk mendukung kegiatan wirausaha, baik itu yang usaha kecil dan menengah untuk rakyat, kemudian atau untuk investor atau pelaku-pelaku industri makro. Yang berikutnya adalah meningkatkan produk barang dan jasa. Ya, karena dia menghasilkan produk barang, maka akan menambah variasi produk barang dan jasa. Misalnya, kalau dulu jasa transport itu masih berupa bis umum, kemudian anggota umum, atau misalnya transportasi umum yang tidak berbasis online. Dengan adanya pemikiran baru, maka di situ akan meningkatkan produk jasa baru, misalnya transportasi berbasis online. Kemudian misalnya untuk karya seni, nah ini akan menghasilkan produk-produk baru. Nah, kemudian misalnya desain itu juga akan menghasilkan produk-produk barang baru. Kemudian dengan peningkatan pendapatan daerah, pendapatan nasional, maka akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Karena di sini masyarakat itu punya kesempatan kerja, maka untuk mendapatkan penghasilan itu juga lebih mudah, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dapat dikurangi. Ini kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Jadi ya, untuk laporan wirausaha untuk saat ini. Untuk yang lain nanti bisa dibaca di buku e-book. Yang berikutnya, apa yang harus dilakukan untuk seorang wirausaha itu agar dapat maju? Yang pertama harus memiliki satu langkah, yaitu bekerja prestatif. Kerja prestatif itu apa? Kerja prestatif adalah suatu usaha di mana dia berusaha untuk terus maju dan antusias terhadap semua perubahan. Nah, perkembangan masyarakat ini di situ dia menginginkan adanya keinginan untuk terus berkembang ataupun maju mengikuti perkembangan zaman. Ciri-ciri kerja prestatif itu adalah 5 yang disebut dengan 5 As. Yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras di sini adalah kemampuan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki untuk mengerahkan atau memajukan usahanya. Itu dibutuhkan kerja keras. Misalnya dia akan melakukan kerja atau shift kerja, kalau di bidang usahanya akan menambah jam kerja, itu termasuk di situ kerja keras. Dibutuhkan energi yang lebih. Kemudian yang berikutnya kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah mengerahkan semua kemampuan atau daya pikiran, kemudian sumber daya dimiliki untuk kemajuan di bidang usahanya. Itu namanya kerja ikhlas. Walaupun di sini dikatakan tidak harus bayar atau tidak ada pembayaran, itu tidak, tapi di situ harus ada keikhlasan untuk mengeluarkan atau mengerahkan semua potensi kemampuan dirinya untuk kemajuan usaha. Kemudian kerja cerdas. Kerja cerdas ini dibutuhkan kemampuan berpikir, pola pikir, atau kemampuan mengikuti perkembangan sesuai dengan perkembangannya saat ini terjadi di masyarakat. Nah, ini kerja cerdas.
kerja cerdas misalnya butuh sesuatu yang lebih cepat, nah bisa menggunakan berbasis mesin untuk menghasilkan kerja cepat, atau menghasilkan alat yang memang kerjanya bisa lebih cepat. Nah itu dibutuhkan kemampuan kerja cerdas. Yang berikutnya adalah kerja tuntas. Kerja tuntas berarti harus menyelesaikan setiap pekerjaan sampai pada titiknya atau sampai pada tercapainya tujuan tersebut. Di sini dikatakan kerja tuntas. Misalnya untuk kita sekarang, untuk anak-anak itu menjadi siswa bisa kerja tuntas, itu dikatakan kerja tuntas apa? Kalau menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nah, itu selesai, benar-benar selesai, itu namanya kerja tuntas. Yang berikutnya adalah kerja mawas, berarti ini perlu ada evaluasi. Dalam setiap program kerja itu dievaluasi kelemahannya apa, kekurangannya apa, kemudian untuk kerja berikutnya diperbaiki. Nah itu namanya kerja mawas dalam arti evaluasi. Itulah jadi ciri-ciri kerja prestatif. Saya ulangi, ada kerja keras, kerja ikhlas, cerdas, tuntas, dan mawas. Itu dulu ya anak-anak untuk penjelasan dari Bu Nani. Nanti silahkan kalian lihat untuk latihan soalnya dalam e-book. Kalau dalam e-book kalian lihat, kemudian kalian kerjakan di buku tugas atau buku PKK, tulis nomor dan option yang kalian pilih saja, itu ya, tulis nomor dan option yang kalian pilih, kemudian difotokan, kirim ke Bu Nani ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.